Ali bin Husain itu tadi menerangkan salah satu penggalan ayat di Al-Quran bahwa itu kita disuruh makan minum tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kemudian dari dialog yang mereka lakukan, akhirnya dokter itu mengakui bahwa ya benar di agama Islam, kitab suci Al-Quran dan juga bahkan Nabi, dalam hadis Nabi itu kan juga dikatakan bahwa ini hanya penggalan saja ya, bahwa dalam tubuh manusia itu hendaknya makan dengan beberapa suap makanan, karena dalam tubuh manusia itu sepertiga itu dibutuhkan makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk udara atau untuk bernafas. Itu kan sebenarnya juga sebelah mungkin dari ilmu-ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran kan tentu gitu, kita harus menjaga keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat religi. Apa kabar Anda semua pada hari ini? Semoga puasa kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbincang dalam program Bincang Ramadan. Kita akan berbincang tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Dan untuk membahas tema pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ibu Hajah Hani Huryana NA. Apa kabar Ibu? Baik. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Ibu Hani berbicara tentang manfaat puasa bagi kesehatan ya. Ini bagaimana menurut pandangan Ibu dan bagaimana menurut sisi medis ya? Sisi medis maupun agama, karena puasa itu sendiri kan, puasa Ramadan selama 30 hari ya. Selama 30 hari ini kita menahan lapar ya, tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai dengan maghrib ya. Bagaimana logikanya puasa itu bisa bermanfaat bagi kesehatan, padahal kita menahan lapar dan dahaga itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Hani. Ya, Mbak Iko, ini saya bukan dokter loh Mbak Iko. Bukan dokter. Ya, Mbak Iko tadi mau ini bincang tentang manfaat puasa kaitannya dengan medis, padahal saya nggak dokter ini. Ya, tapi ya nggak apa-apa, karena ilmu pengetahuan itu bisa kita peroleh dari berbagai sumber ya. Sekarang itu kita banyak bisa membaca buku maupun lewat media internet dan sebagainya. Dan juga sebenarnya kalau manfaat puasa bagi kesehatan itu bisa dirasakan oleh khususnya kita yang umat Islam puasa di bulan Ramadan. Sebelum membahas manfaatnya, kita awali dulu Mbak Iko, kita mendapat perintah dari Allah untuk berpuasa, sebagaimana dalil puasa yang terkenal ya, siapa saja biasanya tahu di masjid-masjid ya, dibunyikan kalau ada qiraah itu pada surat Al-Baqarah ayat 183 ya kalau nggak salah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kemudian perintah Allah itu sebagaimana telah diperintahkan oleh umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Ya, jadi puasa itu tidak hanya untuk umat Islam sebenarnya, bahkan pada saat sekarang pun untuk umat lain juga ada yang melaksanakan puasa. Ya, kan kemarin gitu. sudah ngobrol sama Pak Haryadi ya. Oh gitu ya, penyelenggara Katolik ya. Puasa ya. Jadi kenapa Allah memerintahkan untuk berpuasa? Tentu adalah ada hikmah di balik perintah itu ya. Jadi apa sih puasa? Bapak tadi jenengan sudah mengatakan puasa mulai dari subuh, kemudian sampai maghrib. Kita ada disuruh menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kenapa juga kita harus puasa? Tadi di ayat itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita tentu perlu pribadi yang teguh. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan kesehatan, bukan berarti orang yang tidak sehat tidak bisa takwa, enggak. Tapi artinya orang dengan puasa membuat orang itu sehat. Sehat ya. Ya. Apalagi Rasulullah juga bersabda, an Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua agar kalian semua sehat, kan gitu ya. Jadi sebenarnya dengan puasa itu menjadikan kita sehat. Dengan puasa menjadikan kita sehat. Ya. Di dalam diri manusia itu punya mental, punya fisik, punya mental dan fisik. Jadi semua itu berpengaruh. Ketika ada la'alakum tatakun, supaya menjadi orang yang bertakwa itu secara mental, kita punya keimanan, dengan puasa kita tambah imannya. Tambah iman. Karena di dalam kita melaksanakan puasa itu kita itu dilatih, Mbak Iko. Kita banyak yang kita harus perlu dilatih ketika kita puasa, dan latihan itu sebenarnya tidak hanya puasa tetapi dilanjutkan setelah Ramadan. Ya. Banyak ya puasa. Iya, jadi ketika puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga nafsu-nafsu yang membuat puasa batal. Kita juga dididik kedisiplinan. Juga kita ini ya, tadi saya kaitannya dengan mental. Manusia itu perlu sehat mentalnya juga. Ketika sehat mental ya. Iya, kesehatan jadi mental. Puasa juga bisa mengendalikan kita ketika kita mengalami depresi. Iya. Karena dengan puasa, depresi bisa sembuh dan puasa ya. Ya insya Allah wallahu alam, tapi minimal ini ada ikhtiar. Jadi ketika kita puasa, kenapa bisa mengendalikan depresi? Karena dengan puasa seseorang itu kalau dia bisa meningkatkan keimanannya, dia berpasrah kepada Allah, melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, insya Allah muncul kesadaran bahwa semua yang kita alami, yang membuat depresi kita itu sebenarnya semua dari Allah. Dari Allah. Ya. Kemudian juga mengurangi stres. Nah, ada kaitannya juga ya. Dengan puasa kita kembalikan lagi tadi juga sebenarnya depresi sama stres ini kan hampir sama ya. Berat depresi. Dengan puasa kita bisa mengurangi depresi, mengurangi stres secara mental kita. Kita juga bertambah kedisiplinan kita. Dengan puasa kita itu diatur ya. Iya, diatur. Kan pengaturan waktu kan, puasa itu. Buka, sahur. Iya. Kemudian juga ketika kita, ini ada sebuah cerita Mbak Iko. Iya. Kita itu kalau marah, emosi, membuat tambah sakit nggak badan kita? Ya, biasanya orang stroke gara-gara sering marah. Katanya darah tinggi ya. Darah tinggi, ya. Ini ada sebuah cerita, seorang suami istri, suaminya itu pemarah. Suaminya pemarah. Ya. Ketika di bulan Ramadan atau katakanlah ketika dia puasa lah, apa itu Senin Kamis, suatu saat itu dia puasa. Kemudian ada seseorang yang menyinggung perasaannya atau menyakiti dengan kata-kata atau ya pokoknya membuat dia itu tersakitilah hatinya. Dia mau marah, tetapi dia itu nggak marah. Nggak marah ya? Ya. Jadi marah. Kemudian istrinya heran. Kok bapak tumben nggak marah? Kata suaminya bilang gini, marahnya nanti aja habis maghrib. Saya takut batal, takut batal puasa. Iya, takut puasanya hilang, batal puasanya karena marah. Jadi nanti marahnya nanti aja habis maghrib, gitu kan. Nah begitu ada maghrib, sudah berbuka, sudah fresh ya. Fresh. Pikirannya fresh, juga fisik badannya juga kita sudah segar kembali. Ternyata nggak jadi marah. Jadi marah ya? Iya. Jadi malah tambah sehat kan? Iya, itu hanya contoh itu ya. Iya. Bisa kita lanjutkan itu terkait dari dengan sisi mental ya. Berarti puasa ini
bisa menyehatkan kita Iya, secara mental, mental ya. secara kesehatan mental bisa meningkatkan kesehatan kita. Coba jenengan kalau lihat bulan Ramadan lah, kalau Senin Kamis, puasa Senin Kamis kan tidak tentu semua umat Islam melaksanakan, tapi kalau Ramadan rata-rata umat Islam kan melaksanakan. Iya. Kan jarang orang marah di bulan Ramadan. Ya, betul itu. Katanya setan iblis dibelenggu ya. Dibelenggu, ya. Ya, itu. Kalau masih ada orang yang marah bagaimana itu? Ya, dari dirinya sendiri. Dari ya. dirinya sendiri itu, nggih. Nggih, kita lanjutkan yang terkait dengan Tadi kegiatan kesehatan ya. fisik. Ya, terus ini Ya, juga gimana? bisa menyehatkan dari sisi fisik. Tadi sudah mental. Ya, mental. Terus kesehatan fisik itu yang bagaimana Bu? Kesehatannya Fisik bagaimana? ini juga sangat-sangat bermanfaat sekali. Ini di luar puasa sebagaimana ajaran agama kita. Coba kalau di medis atau kedokteran itu orang yang mau operasi itu suruh puasa dulu kan? Disuruh puasa dulu. Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Maaf, saya tadi bilang saya bukan dokter, tetapi Tapi putranya bukan dokter. amin, semoga saja minta doanya Mbak Iko. Nol tahu kan ya. Nah itu kan orang mau operasi disuruh puasa dulu sekian jam. Itu ternyata ada kaitannya dengan Ada katanya ya. medis, karena ketika dia di bius Di bius ya. itu nanti kan kalau dia ini lambungnya terisi oleh makanan atau minuman, ketika dia mau muntah dioperasinya. kan bahaya, nanti nggak bisa keluar, masuk juga kan karena bahaya sarafnya juga. Iya, Mati ya. iya. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya Al-Quran itu membahas masalah ilmu pengetahuan. Cuma kadang banyak tidak disadari oleh kita ya. Ini juga ada cerita lagi nih. Ya. Seorang dokter pribadinya Raja Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid dan Ali bin Husain itu, dia itu mengatakan gini, dengan nada kayak mengejek lah, bahwa di dalam Islam, di kitab suci Al-Quran itu tidak diterangkan tentang kesehatan, gitu. Kemudian oleh Ali juga dijawab dengan dialog mereka, yang intinya juga di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa kita itu diperintah makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Kan gitu. Ya, ini bukan hanya dalam tanda kutip berlebihan, boros bukan. Boros ya nggak lebih boleh. dari kenyang misalkan ya. Betul Mbak Iko. Jadi coba jenengan, maaf, orang yang gemuk karena mungkin banyak makan berlemak dengan yang agak kecil, meskipun saya kurus tapi malah sakit. Itu biasanya kecenderungannya kan sehat yang dengan badan nggak terlalu gemuk lah. Karena orang gemuk itu mungkin kadang itu memang sudah pembawaan. Tapi ada juga yang karena makanan. Over ya. Ya. Dan ketika dia terlalu gemuknya itu kan membuat rawan. Iya. Rawan kan, ada yang sakit jantung. Sementara saya pernah punya teman sakit jantung, dia nggak boleh gemuk oleh dokter. Oh, nggak boleh gemuk. Iya, harus menjaga berat badannya. Itu jadi saya lanjutkan tadi ada dialog, dianggap dalam Al-Quran agama Islam itu nggak menerangkan kesehatan. Terus Ali bin Husain itu tadi menerangkan salah satu penggalan ayat di Al-Quran bahwa itu kita disuruh makan minum tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kemudian dari dialog yang mereka lakukan, akhirnya dokter itu mengakui bahwa ya benar di agama Islam, kitab suci Al-Quran dan juga bahkan Nabi, dalam hadis Nabi itu kan juga dikatakan bahwa ini hanya penggalan saja ya, bahwa dalam tubuh manusia itu hendaknya makan dengan beberapa suap makanan, karena dalam tubuh manusia itu sepertiga itu dibutuhkan makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk udara atau untuk bernafas. Itu kan sebenarnya juga
Cobalah mungkin dari ilmu-ilmu Yang kedokteran, ya, ilmu kedokteran kan tentu gitu, kita harus menjaga keseimbangan. Nah ini masalahnya, kalau kita makan sehari-hari pun kadang-kadang kalau kita belum kenyang belum berhenti. Padahal sampai kekenyangan, bahkan sampai kekenyangan. Rasulullah juga mengajari makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah ini yang susah. Ya, apalagi susah. kalau udah lihat makanan prasmanan enak-enak gitu ya. Betul. Apalagi puasa ya. Iya, namanya nafsu. Harus mengumpulkan makanan biasanya. Kalau masih anak-anak. Nah, itu. Kalau pas berbuka itu kan biasanya kita menyediakan berbagai menu masakan ya Bu ya, terutama untuk anak-anak. Kita pun suami istri pun ada makan juga kekenyangan belum di kapasitasnya gitu. Iya. Nah, gitu, itu Mbak Iko. Ketika puasa nanti bermanfaat untuk kesehatan. Terus ini harus ada pertanyaan, puasa yang bagaimana? Puasa bagaimana? Bagaimana kalau bukannya itu berlebih-lebihan juga? Ya, kita lanjutkan dulu manfaatnya dulu tadi. Jadi manfaat puasa itu untuk kesehatan lambung, ginjal, usus, kan gitu. Organ-organ dalam ya. Manusia itu kan membutuhkan detoks tubuh, detoksifikasi tubuh, ya pembuangan. Kalau kita setiap hari makan apapun makan, terus tidak sekali-kali kita berhenti dulu lambung kita kan akhirnya istirahat gitu ya? Ya perlu istirahat, jadi tidak menimbulkan penyakit. Kalau puasa Ramadan kita 30 hari, pada hari pertama sampai kedua katakanlah kita itu kan tentu badan akan lemas, iya enggak? Iya kan? Badan terasa lemah, mungkin gula darah juga. Ini bagi orang yang normal ya. Jadi kemudian kalau sudah 3 sampai 7 hari kan berarti seminggu ya. Nanti lain lagi perubahan yang dialami kita. Kita sudah mulai terbiasa. Oh gitu ya. Ya. Berarti mula-mula memang lemas, bahkan biasa. Ada yang pusing kan gitu kan karena belum terbiasa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, katakan sampai seminggu itu kita sudah mulai biasa. Iya, kemudian seminggu sampai 2 minggu, mulai badan kita, organ-organ kita kan istirahat. Kemudian nanti 2 minggu sampai ke 30 harinya itu kan sudah mendetok tubuh kita. Jadi biar istirahat, terutama organ-organ ada pankreas, ada lambung, terutama di lambung. Makanya ketika orang sakit lambung atau mah, itu biasanya sembuh dengan berpuasa, kan gitu kan? Ya, saya tahun kemarin saya sakit. Meskipun juga untuk berpuasa ada keterbatasan ya Mbak Iko. Tadi, oh ya ini belum disinggung. Kalau orang yang sakit itu gimana? Puasanya malah sembuh apa? Tadi yang kita sampaikan di depan tadi adalah untuk orang yang sehat. Ya, untuk orang yang sehat ya. Orang yang sehat ketika puasa tambah sehat. Tambah sehat ya. Kok pusing? Lah karena belum terbiasa aja ya. Tetapi kalau orang yang sakit, bagaimana itu kalau puasa? Kalau orang sakit puasa itu kalau menurut saya melihat kondisinya. Kan di dalam agama pun juga diberikan keringanan ya, betul. Boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Ya, itu juga di dalam Al-Qur'an itu kan juga sudah difirmankan Allah itu bahwa kita itu punya keringanan ketika puasa, tetapi nanti diganti di hari yang lain. Bukan berarti terus bebas, enak aja bebas kan. Nah, orang wah sakit aja dulu gitu ya. Tapi kan sakitnya itu juga tidak semata-mata kalau hanya sakit batuk sedikit, sakit gatal kan juga enggak mungkin. Iya, yang mungkin dengan puasa tambah berat sakitnya itu kita diberi keringanan oleh Allah. Jadi orang boleh tidak puasa kan kita sakit, orang melahirkan, kemudian bepergian jauh kan gitu. Jadi dalam kondisi sakit kita boleh tidak berpuasa. Dan kalau memang itu akan tambah sakit, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Hanya tadi kalau kaitannya dengan orang yang sakit lambung, mungkin ini yang sakitnya belum terlalu parah, jadi masih memungkinkan dia melakukan ibadah puasa. Jadi malah tambah sehat kan gitu. Itu jadi
di lambung, kemudian menurunkan kolesterol, mencegah naiknya kolesterol. Bisa ya. Sekarang gini, logikanya bagaimana itu bisa menurunkan kolesterol? kalau kita nggak puasa, kita mungkin makannya bebas. Makanya bebas ya. Nanti kaitannya dengan puasanya ya bagaimana bisa berpengaruh pada kesehatan. Kolesterol, nanti gula darah, kemudian ada lagi, ya ini masih ada kaitannya mental juga, kesehatan, tapi juga kesehatan fisik juga mental, Fisik menambah mental, ya. daya pikir, Daya ingat ya. ya daya ingat, daya pikir, kreativitas kita bisa bertambah. Kemudian juga untuk ini kesehatan kita tadi ada menurunkan kolesterol. Iya, untuk kecantikan juga bisa. Ya. Kok bisa itu bagaimana? Kulit kan gitu Kulit, nggih. Jadi karena apa? Asupan yang kita makan itu kan dibatasi ya. Batasi ya. Jadi kayak tadi. Dalam tubuh kita itu kan perlu ada waktu-waktu untuk dikosongkan sehingga lambung dan organ-organ yang lain itu untuk istirahat. Untuk beristirahat. Nah itu, nggih. Jadi memang dibutuhkan waktu, katakanlah kalau dalam satu hari itu 12 sampai 14 atau 16 jam kosong. Ya. Beda Mbak Iko, ketika jenengan puasa dengan nggak puasa. Tidak ya. Jenengan tidak makan, terlambat, sakit perut. Sakit. Kalau Kan puasa gitu. udah Kalau biasa puasa ya. kenapa enggak? Karena mungkin gini nggih, otak kita itu sudah nggak. Sudah mensugesti. Iya, hari di ini samping harus puasa, mensugesti, gitu. katakanlah dengan lambung itu udah kasih tahu sinyal. Besok saya mau puasa. Kamu siap-siap kosong. Mungkin seperti itu ya. Iya. Nah ini saya lanjutkan. Jadi untuk tadi untuk puasa, manfaatnya untuk kesehatan sebenarnya banyak sekali. Namun puasa itu juga butuh kesadaran. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri. Kadang kan meskipun banyak kaum muslimin yang puasa, tetapi yang di luar sana tidak puasa juga Masih ada. masih ada. Padahal sangat bermanfaat Jadi sekali. mereka juga belum tahu ya manfaat Iya, dari puasa itu sendiri. iya. Ya. Selanjutnya untuk bagaimana puasa bermanfaat untuk kesehatan. Itu gini nggih, puasa yang bisa bermanfaat untuk kesehatan itu puasa sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi menahan lapar, menahan haus dan nafsu-nafsu yang lain. Nafsu yang lain. Iya, itu jadi nanti dan biasanya kita ketika puasa itu kan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah betul. Ada sholat taraweh, ada tadarus Al-Quran, terus sunnah untuk melakukan sahur, okay. Sahur ya. Iya, lah ini dalam ajaran kita ketika puasa kita untuk mempercepat berbuka, Ya, kan gitu. berbuka, ya. Tetapi kalau sahur, ya mengakhirkan sahur, kan gitu. Terus ini gini, mungkin sepertinya bukan ajaran nggak diatur dalam agama, sebenarnya nggak juga. Misal kita itu jaga makan, ini dari sisi kesehatan itu kan juga dalam medis kan juga kita itu dianjurkan untuk tidak makan. Kalau buka puasa itu kalau ini dalam agama ada ya. Kalau buka puasa untuk berbuka dengan yang manis. Yang kurma dulu misalkan. Kurma, kalau nggak ada kurma dengan air putih, kan gitu. Nah ini nih biasanya yang susah langsung. Nah ini es. Tahu es ya. Nah ini secara medis kan nggak bagus. Nggak bagus ya. Nggak bagus, kita minum langsung minum Nah, itu es. yang sering ini nih nggak bisa dihindari. Iya, nanti alasannya terus gini, saya minum esnya kan ada manisnya, gitu kan. Padahal disunahkan Rasulullah itu untuk memakan buah kurma. Atau bahkan justru lebih sehat kalau teh manis yang anget-anget gitu ya. Ya, yang anget-anget itu lebih sehat daripada yang dingin. Yang dingin. Iya. Tapi Coba kalau jenengan ini. Suami dan anak-anak sering nggak Nah, tahan itu. kalau Nah, itu. es itu. Yang perlu dibiasakan kan di situ. Biasanya kalau puasa mungkin nanti gorengan. Gorengan es. Nah, itu kan membuat lemak. Ketika kita puasa, kalau kita bisa menahan katakanlah gorengan, biasanya 1 piring kalau nggak puasa.
ketika puasa kan paling 1 potong 2 potong, kolesterolnya kan berkurang. Iya, tapi saya juga pernah coba kalau pas buka gitu ya. Iya. Coba deh teh hangat, ternyata juga enak juga ya. Lebih di seger. Tenggorokan lebih seger juga gitu, lebih segar bahkan daripada es gitu. Kemudian ini ada tenggang waktu antara kita berbuka. Kita berbuka disunahkan untuk makan yang manis, kurma atau air putih. Kemudian hendaknya diberi jeda untuk makan beratnya. Nah itu juga yang susah. Itu juga susah. Begitu buka udah langsung es gorengan. Kenyang dulu. Baru sholat. Bahkan ada yang biasanya itu bukanya langsung makan besar. Besar, betul. Kebiasaan itu. Kalau kita sudah terbiasa minum dulu, ya sekedar lah nanti buah. Tapi buahnya kalau bisa jangan yang terlalu kecut-kecut lah. Asem ya. Jangan terlalu yang asam. Kita makan buah sekedarnya, minum air putih atau minum air manis juga nggak apa-apa. Terus kemudian tadi ada buah kurma. Kemudian setelah jangan terlalu kenyang, terus sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita baru makan nasi. Iya, itu nanti lebih enak badan kita. Iya. Gitu. Jadi manfaat puasa bagi kesehatan itu banyak sekali, tetapi yaitu tadi yang saya sampaikan yang terakhir tadi, puasanya sesuai dengan yang diperintahkan Allah, sesuai ajaran Rasulullah. Kan percuma kalau dengan teori balas dendam. Balas dendam ya. Nah, jangan pakai teori balas dendam. Ya itu. Biasanya kan itu ya. Nanti kalau mau puasa, goreng pisang, goreng tempe, kemudian nanti jajanan apapun disajikan tadi meja, kan terus balas dendam. Nah itu itu perlu diingat, jangan puasa balas dendam gitu. Seperti itu Mbak Iko. Gitu ya. Baik pemirsa, Bu Ani mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan manfaat puasa bagi kesehatan bagi pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Mbak Iko. Ini terkait dengan manfaat puasa bagi kesehatan, memang benar, tetapi mari kita menjalankan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan puasa yang sesungguhnya, dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tetap melakukan buka puasa dengan menyegerakan, mengakhirkan sahur, tetapi juga harus menjaga makanan pola makannya dijaga, kita jaga keseimbangan dari makan maupun dari gerak kita. Karena puasa pun tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas sebagaimana kalau kita tidak puasa. Itu jadi mudah-mudahan dengan puasa badan kita tetap sehat dan bahkan tambah sehat. Demikian. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ibu Hani Huriana terkait dengan manfaat puasa bagi kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.